Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Gustiania Salsabila dengan NIM 12420200028 dari kelas PAI 2B. Saya akan menyampaikan materi mengenai kajian dan metodologi pembelajaran Quran Surah Al-Baqarah ayat 148 tentang kompetisi dalam kebaikan. Dalam hal kebaikan dan ketaatan kepada Allah, semua makhluk tentunya ingin selalu berlomba-lomba dan selalu ingin mencapainya. Seseorang yang beruntung adalah mereka yang selalu berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Orang yang selalu berbuat kebaikan, hidupnya senantiasa dihiasi dengan amal soleh. Maka pengertian dari kebaikan ialah semua bentuk amal yang didasarkan dengan iman kepada Allah dan memiliki manfaat yang positif terhadap diri sendiri maupun orang lain. Seseorang harus berusaha menjadi orang yang banyak melakukan perbuatan kebaikan didasari dengan iman, sehingga seseorang tersebut menjadi yang terbaik di hadapan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Asbabun nuzul Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 menurut Imam Al-Wahidi dalam kitabnya menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan perdebatan antara kaum muslimin, kaum Yahudi dan kaum Nasrani mengenai arah kiblat dan jalan kebenaran. Sebelumnya, kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis di Yerusalem ketika sholat, sebagaimana kebiasaan kaum Yahudi. Namun, setelah turun perintah untuk menghadap ke Ka'bah di Mekah, mereka mulai menghadapi perdebatan. Kaum Yahudi dan Nasrani saling mengklaim bahwa hanya kiblat dan jalan merekalah yang benar. Ayat ini diturunkan untuk menenangkan kaum muslimin dan mengingatkan bahwa arah kiblat bukan inti dari ibadah, melainkan yang utama adalah berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Ibnu Katsir juga menyebutkan dalam tafsirnya bahwa ayat ini menjelaskan tidaklah penting arah mana kalian menghadap, karena sesungguhnya yang paling utama adalah ketaatan dan amal soleh kalian kepada Allah. Elaborasi isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Menurut tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab menyebutkan bahwa Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 ini bermakna bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya sesuai dengan kecenderungan atau keyakinan masing-masing. Kalaulah mereka dengan mengarah ke kiblat masing-masing bertujuan untuk mencapai ridho Allah dan melakukan kebajikan, maka saksi kaum muslimin berlomba-lombalah kamu dengan mereka dalam berbuat kebajikan. Dalam kehidupan dunia kalian berselisih, tetapi ketahuilah bahwa kamu semua akan mati di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat untuk Dia beri putusan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat tersebut bermakna bahwa memang benar Allah pernah memerintahkan kepada Bani Israel dan selain mereka melalui nabi-nabi yang diutusnya untuk mengarah ke arah-arah tertentu. Tapi kali ini perintah Allah untuk mengarah ke Ka'bah adalah perintahnya untuk semua. Namun demikian, jika mereka enggan mengikuti tuntunan Allah ini, maka biarkan saja mereka dan berlomba-lombalah dengan mereka dalam kebaikan, atau bergegaslah untuk mendahului mereka dalam melakukan kebajikan. Apapun dan dimanapun posisi kalian atau ke arah manapun manusia menuju dalam sholatnya, pada akhirnya Allah akan mengumpulkan semua manusia yang beragam arahnya itu untuk memberi keputusan yang hak karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selain itu, menurut tafsir Al-Munir menyebutkan bahwa Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 ini masih terus menguatkan sikap Nabi SAW dalam berkiblatnya beliau ke Ka'bah dan menyanggah klaim-klaim para pengkritik.
Allah Ta'ala menyebutkan bahwa masing-masing umat punya kiblatnya tersendiri. Kaum Yahudi punya kiblat, kaum Nasrani punya kiblat, begitu pula dengan kaum muslimin. Tidak seluruh umat mengambil satu kiblat yang sama, dan yang wajib adalah menerima perintah wahyu. Kiblat bukanlah asas agama, tapi yang terpenting adalah berlomba-lomba mengerjakan kebaikan, dan Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Semua tempat di mata Allah adalah sama, maka janganlah kalian berdebat dalam masalah pengalihan kiblat, dan janganlah membantahnya. Kiblat kaum muslimin satu di berbagai penjuru dunia, di darat, laut, maupun udara. Tidak ada gunanya mendebat orang-orang musyrik dalam soal kiblat, tapi takutlah kalian kepada Allah dan janganlah mendurhakai perintahnya. Sebab dimanapun kalian berada, Allah akan mengumpulkan kalian semua pada hari kiamat, lalu menghitung amal-amal kalian. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kesimpulannya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 menegaskan bahwa setiap umat memiliki kiblat dan arah ibadahnya masing-masing sesuai dengan perintah Allah. Namun, inti ajarannya bukan sekadar arah fisik, melainkan semangat berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Ayat ini menekankan bahwa kebaikan universal menjadi tujuan utama umat beragama, dan perbedaan lahiriah seperti arah kiblat tidak boleh menjadi sumber perpecahan. Allah memerintahkan manusia untuk menjadikan Al-Quran sebagai risalah yang direnungkan, dipahami, dan diamalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Nilai-nilai yang ditanamkan melalui ayat ini mencakup keikhlasan, ketakwaan, tanggung jawab sosial, dan semangat berkompetisi dalam hal positif. Kompetisi dalam Islam bukan untuk saling mengalahkan, tetapi untuk saling mendorong dalam amal soleh dan membangun masyarakat yang adil, bermoral, dan penuh kasih. Pada akhirnya, Allah akan mengumpulkan seluruh umat manusia untuk memberikan keputusan yang adil atas perbuatan mereka, karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.